Halo dan selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Untuk Anda yang lagi dengerin sekarang, hari ini kita bakal membedah tumpukan literatur medis veteriner yang jujur aja sangat spesifik. Sangat spesifik ya, karena kita fokus ke anatomi burung kepodang. Iya benar, burung kepodang atau Oriolus chinensis. Nah, misi utama kita hari ini tuh buat ngebongkar satu misteri medis yang lumayan bikin kaget sih. Kaget karena niat baik manusia malah jadi petaka kan? Betul, kayak niatnya menjemur burung peliharaan biar sehat, malah memicu kerusakan organ fatal. Di jurnal ini disebutnya dyspnea atau napas derat. Waktu baca literatur ini yang paling bikin saya shock itu soal anatominya. Anatomi mereka memang beroperasi dengan cara yang sama sekali beda dari mamalia. Jauh beda. Cuma gara-gara satu kesalahan kecil pakai selembar kain pelindung sangkar aja, itu bisa langsung memicu bencana biokimia. Nah, ngomong-ngomong soal anatomi, literatur ini nyatet kalau burung itu nggak punya kelenjar keringat. Dan mereka juga nggak punya diafragma loh. Terus cara mereka mendinginkan badan gimana dong? Mereka pakai 9 kantong udara. Posisinya tersebar di area leher, dada, sampai perut. Oh, jadi kantong-kantong ini tuh kayak paru-paru sekaligus AC bawaan mereka gitu ya? Tepat banget. Kantong itu sistem pendingin internal mereka. Jadi kalau kepanasan, cara satu-satunya mereka mendinginkan diri, ya cuma megap-megap atau panting. Masalahnya mulai muncul pas kita ngebahas tren yang sering disebut jemur sauna itu ya? Iya, jemur sauna. Praktik menjemur sangkar, tapi ditutup rapat pakai kain kerodong. Ini fatal banget. Padahal asumsi orang mungkin mikirnya, oh biar burungnya cepat kurus atau makin rajin berkicau kan. Tapi secara fisika ini kan menciptakan efek rumah kaca yang ekstrim di dalam sangkar. Suhu di dalam sangkar tertutup itu bisa meroket tembus 45 derajat Celcius loh. Cuma dalam hitungan menit. Bayangin aja kita ada di ruang sempit tertutup dengan suhu sepanas itu. Burung kan pasti bakal menggap-menggap parah banget. Dan kondisi menggap-menggap berlebihan di ruang tertutup tanpa sirkulasi inilah yang jadi masalah utama. Secara medis, ini disebut alkalosis respiratori. Karena mereka bernapas terlalu cepat ya, jadi terlalu banyak ngebuang karbon dioksida. Betul, akibatnya pH darah burung berubah jadi terlalu basah. Kalau darah terlalu basah, sistem pengiriman di tubuh mereka kan otomatis terganggu. Berhenti bekerja malah, otak gak lagi dapat suplai oksigen yang cukup. Ujung-ujungnya burung bisa kejang-kejang sampai kena kerusakan otak permanen. Ngeri banget loh, cuma gara-gara suhu panas bisa merusak otak separah itu. Tapi pas saya telusuri lagi literatur ini, panas ekstrim ini ternyata memicu masalah kedua. Masalah di dasar sangkarnya kan? Iya, di dasar sangkarnya. Sisa kotoran burung yang kena panas tinggi dan kelembapan di sangkar tertutup itu bakal terurai. Terus berubah jadi gas amonia. Dan konsentrasinya bisa melonjak drastis sampai di atas 20 part per million. Gas amonia ini sangat beracun. Dia bakal menghancurkan silia. Itu loh rambut-rambut penyaring kecil di saluran napas burung. Tanpa silia ini, saluran napas jadi iritasi parah ya. Terus muncul penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru. Makanya ini relevan banget buat Anda yang mungkin memelihara burung di rumah. Literatur ini ngasih bukti kuat kalau kita nggak bisa main-samain standar sehat manusia ke hewan. Sauna buat manusia mungkin menyehatkan, tapi buat burung itu penyiksaan. Anda juga perlu tahu cara bedain mana burung yang sakit infeksi biasa dan mana yang kena heat stroke atau sengatan panas. Ciri khasnya kelihatan dari tail bobbing ya. Benar, kalau Anda lihat ekor burung bergerak naik turun seirama sama napasnya, terus sayapnya direntangkan menjauh dari tubuh, nah itu jelas bukan infeksi, itu heat stroke. Kalau Anda lihat tanda-tanda ini, langkah daruratnya harus cepat. Langsung pindahkan burung ke tempat yang teduh. Terus semprot bulunya pakai air suhu ruang kan, jangan pernah pakai air es. Jangan pakai air es. Kasih cairan elektrolit. Dan ini aturan emas dari literatur yang pantang dilanggar. Jangan pernah mencabut wadah air minum saat burung lagi dijemur. Karena air itu satu-satunya pertahanan mereka buat ngehindarin dehidrasi akut waktu tubuh mereka berusaha ngebuang panas kan? Intinya sih, praktik pemeliharaan itu harus selalu ngikutin ritme biologis asli hewannya. Daripada dijemur siang bolong yang nyiksa, para ahli di jurnal ini lebih nyaranin terapi pengembunan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Udara segar pagi kan jauh lebih natural dan aman buat ngelatih pernapasan mereka. Memfasilitasi kondisi alami mereka selalu ngasih hasil yang lebih baik daripada maksain asumsi dan kebiasaan kita sendiri. Setuju.
Nah, sebelum kita nutup deep dive ini, ada satu hal yang terus muter-muter di kepala saya. Kalau satu lapis kain kerodong aja bisa merusak sistem pendingin tubuh burung sefatal itu, Iya, fatal banget. terus gimana nasib burung-burung liar di habitat asli mereka sekarang? Mereka kan harus ngadepin eskalasi suhu ekstrim gara-gara pemanasan global tiap hari, tanpa ada manusia yang bisa ngasih mereka tempat teduh atau air elektrolit.